itu suami istri, kamu bukan. Akan membacakan pertanyaan dari teman Kastra. Jadi kita sudah Oke. mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman Kastra yang dikirimkan melalui kolom komentar dan juga DM Instagram. Nah, nanti pertanyaannya akan dipilih dua terbaik menurut Ibu dan akan mendapat giveaway OPPO sebesar 25.000 tiap masing-masing pertanyaan. Nah, langsung saja Baik. kita ke pertanyaan yang pertama, Bu. Nah, Oke. jadi pertanyaan pertama dari @Ibrahim Hanif. Pertanyaan untuk Bu Wiwin, bagaimana cara untuk melakukan edukasi seks kepada anak yang tetap mematuhi nilai agama yang berlaku? Nah, oke. Untuk Mas Hanif, jadi ini nyambung dari apa yang saya sampaikan tadi. Kalau kita sudah memahami bahwa edukasi seks itu cakupannya ternyata luas, bicara tentang mengenalkan anak tentang anatomi tubuh, mengenalkan anak agar selalu menjaga bersih, mengenalkan anak tentang bagaimana kemudian menjaga dirinya, tentu tidak perlu mengkhawatirkan akan bertentangan dengan value agama. Karena pada level anak, itu yang diajarkan memang masih sebatas itu. Jadi bagaimana justru membangun pola relasi yang aman, yang sehat dengan orang lain. Malah justru kalau saya melihatnya itu sejalan dengan value Ajaran agama. agama. Iya, karena kita sedang di level anak, apalagi kalau bicara di 6 tahun ke bawah kan kita tidak sedang akan membicarakan tentang relasi-relasi hubungan intim pacaran atau apa. Nggak perlu dikhawatirkan karena memang bukan itu edukasinya. Edukasinya justru sebagai contoh, kalau ngajarin tadi anak nggak boleh keluar dengan pakaian minim, toh itu sejalan agama juga kan. Lalu kemudian mengajarkan anak tentang kebersihan, apa namanya, kalau habis buang air itu dibersihkan, lalu kemudian selalu cuci tangan, lalu kemudian bagaimana menjaga dirinya untuk nggak boleh orang lain menyentuh bagian tertentu. Semua rasanya value itu sejalan dengan value agama kok. Jadi PR-nya adalah mengingatkan kita kembali bahwa muatan edukasi seks itu bukan semata-mata tentang bagaimana perilaku seks antar lawan jenis, tetapi adalah juga tentang bagaimana menjaga diri dan berperilaku sehat dan aman. Gitu. Oke, jadi semoga bisa menjawab ya Ibrahim Hanif ini. Nah, pertanyaan Ya. selanjutnya dari Gadis Jelaga. Ini mungkin masih berkaitan Bu sama yang tadi pertanyaan dari Ibrahim. Ya. Pada era sekarang yang serba canggih, anak memiliki rasa penasaran terhadap dunia luar. Mungkin pada usia dini adalah waktu yang cukup tepat untuk memberikan pemahaman seks edukasi pada anak. Namun nyatanya orang tua tidak mau alias menganggap itu sebagai hal yang tabu. Menjelaskan mengenai seks edukasi pada anak. Akhirnya anak memiliki cara tersendiri untuk mencari rasa penasarannya melalui internet. Pertanyaannya adalah, apakah aman jika anak mengakses hal semacam itu sendirian tanpa dampingan orang tua? Dan solusi terbaik seperti apakah agar orang tua itu tidak memandang seks edukasi sebagai hal yang tabu lagi? Ada 2 pertanyaan ya. Persoalan apakah aman kemudian anak mencari-cari sendiri di internet Ya. tanpa pendampingan. Kalau anak itu tidak diajarkan dulu untuk memiliki literasi digital atau kemampuan untuk memilih dan memilah mana informasi yang positif, mana yang negatif, lalu dibiarkan begitu saja, ya tentu tidak aman. Sangat tidak tepat kalau misalnya orang tua itu hanya membiarkan saja, karena bagaimanapun pendidik utama anak itu kan orang tua. Jadi harusnya masih lebih baik misalnya begini nih. Jadi sebelum anak itu dibiarkan berinteraksi dengan gawai, dengan gadgetnya, misalnya orang tua mengambil keputusan untuk anak dikasih gitu ya, dikasih tab atau apa gitu. Di usia tertentu, misalnya masuk SD atau menjelang SD dikasih gawai tertentu. Nah, sebelum itu kan harusnya sudah ada
proses pendahulunya orang tua membangun kebiasaan berperilaku tepat ketika menggunakan gawai ini. Jadi tidak kemudian, nih mama beli ini, udah terserah pakai aja. Terus orang tuanya juga nggak ngecek juga tuh mau 24 jam digunakan untuk apa, hanya semata-mata karena lihat, oh anak-anak yang lain pada punya, anakku juga harus punya. Nah hal yang seperti itu nggak boleh. Jadi harusnya tetap ada pengawalan dari orang tua, apa sih yang sebenarnya bisa diakses dari gadget ini. Nah, apalagi kalau saya rasa ya, kalau anak-anak lalu kemudian mengakses informasi pendidikan seks dalam tanda petik pendidikan Iya. seks di lewat gawai, rasanya mereka nggak akan nyari. Nggak mungkin lah anak-anak kecil mau nyari gimana pendidikan seks gitu. Tapi yang mereka lakukan biasanya justru mengakses situs, sumber informasi, atau apapun yang uh, related dengan Dengan aktivitas seks. Kadang-kadang itu hanya karena melihat temennya nunjukin gambar orang nggak pakai baju atau pakai baju yang minim, lalu kemudian dia tertarik lalu nyari sendiri. Nah, artinya yang dicari itu kan materi yang berkait seksualnya, tapi bukan materi pendidikan seksnya, gitu kan? Jadi harus dipisahkan. Tapi poinnya adalah membiarkan anak berselancar tanpa adanya bekal yang cukup untuk dia tahu tentang resiko-resiko di dunia digital lewat gawainya, itu bukan keputusan yang tepat. Jadi harus ada pendampingan dari orang tua selalu. Terus pertanyaan yang kedua tadi, bisa diulang nggak yang kedua tadi? Ini, bagaimana solusi biar orang tua itu tidak menganggap seks sebagai hal yang tabu lagi, pendidikan seks Ya. sebagai hal yang tabu. Nah, bagaimana solusinya? Sebenarnya tuh kita ini kalau dibilang orang tua nggak tahu bahwa sekarang ini memang semakin penting untuk orang tua itu melakukan pendidikan seks secara tepat pada anak, tuh rasanya sekarang udah tahu karena banyak psikoedukasi ya di TV, di internet. Kalau orang tua lagi buka internet gitu, rasanya itu soal pemahaman itu mereka ngerti kok, oh bahwa saya harus melakukan pendampingan untuk membantu anak punya perilaku seksual yang bagus atau melindungi dirinya dengan tepat sesuai usianya. Nah, tapi seringkali urusan tabu ini benturannya adalah budaya. Jadi enak nggak enak ngomong, misalnya karena saya orang Jawa ya, mau ngomong tentang sesuatu yang nyebutin kata seks aja di rumah, itu rasanya tuh di lidah itu rasanya, aduh, rasanya gimana ya gitu. Ya, nanti dianggap kayak gimana gitu. Rasanya dianggap kayak gimana. Nah, jembatannya sebenarnya ngajarin orang tua, oke, nggak usah sebut kata seks. Daripada nanti nggak kena. Yang penting substansinya aja. Jadi gimana caranya, misalnya, kalau ini yang bertanya misalnya teman-teman mahasiswa ya, lagi KKN, atau apa, bikin program ke orang tua, bikin program edukasi, disampaikan kepada orang tua, kalau orang tua mau melakukan dalam tanda petik muatan seks edukasi, nggak usah bilang kata seks ke anak. Jadi nggak perlu menyebutkan kalau itu ditabukan dan itu mengganjal. Langsung saja apa sih poinnya? Oke, ngajarin anatomi tubuh. Kan kalau ngajarin anatomi tubuh kan kita tidak perlu merasa bersalah karena ini kan itu. Adek, ini loh apa namanya? Nih kalau perempuan pakai boneka misalnya, kalau perempuan begini bentuk tubuhnya, kalau laki-laki begini dan segala macam di usia tertentu. Pakai boneka kan nggak masalah, seperti itu kan tidak bertentangan dengan sesuatu yang dikeluhkan kalau mau ngomong gitu ya. Jadi hal yang sederhana. Terus kayak tadi, kalau ini kalau ada orang pegang pantat, nah kalau ngomong pantat kan sebenarnya nggak masalah ya, itu bukan sesuatu yang tabu juga gitu. Jadi langsung konkret operasional tentang apa yang harus dilakukan anak saja, nggak usah ngomong seks, itu untuk mengurangi biar orang tua nggak canggung. Biasanya kata seksnya itu yang bikin canggung. Iya, canggung. Canggung sekali mau ngomong, nggak usah disebut deh kata seksnya, tapi intinya disebut apa. Oh harus jaga aman, oh nggak boleh pegang-pegang ini, oh nggak boleh misalnya menggesek-gesekkan, nggak boleh deh, itu nanti luka misalnya.
menggesekkan alat kelaminnya misalnya kemana. Kadang anak-anak tertentu kan ya, ada banyak kasus kan seperti itu. Mereka tanpa sengaja, kadang-kadang itu menemukan kenyamanan ketika itu, lalu kemudian melakukan berulang-ulang. Nah, itu langsung aja, nggak boleh nanti luka, sakit gitu. Iya. Oke, jadi bisa diganti ya Bu kalimat seksnya itu menjadi langsung to the point mau ngomongin apanya gitu. Nah, tadi ngomongin masalah cara menggesek-gesekkan tadi, ternyata ada pertanyaan dari Dewi Aprilia, yaitu apa yang sebaiknya kita lakukan jika melihat ada seorang anak kecil yang dengan santai dan senang memainkan alat kelaminnya sendiri dengan cara menggesek-gesekkan di suatu benda atau memegang dan memainkan dengan tangannya sendiri. Tadi sudah terjawab dari Ibu, langsung ditegur ya Bu. Terus jadi tidak boleh deh, misalnya kalau udah ketahuan yuk nggak boleh yuk mainan itu, nanti tanganmu kotor, nanti bikin kotor, sakit dan segala macam. Terus sama tadi yang untuk banyak hal membentuk perilaku anak, kalau anak sudah kadung memunculkan pola perilaku yang keliru, memarahi anak ketika melakukan kekeliruan itu bukan solusi biasanya. Justru anak semakin penasaran, beberapa anak kan nggak ngerti, apalagi kalau kemarahannya tanpa ada penjelasan. Nah, daripada marah tadi, strategi mengalihkan itu cukup bisa membantu kalau orang tua mau mencoba ya. Jadi dialihkan dengan cara yang lain gitu. Agar dia tidak, biasanya kan dia melakukan seperti itu tuh kalau apa sih, kalau sendiri kan. Iya. Sendiri, terus kemudian nggak ada teman, nggak ada aktivitas yang lain, akhirnya dia melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri. Nah, pola itu kalau orang tua sadar, dialihkan, jadi jangan biarkan, dia nggak boleh dibiarin sendiri nih, karena udah terlanjur seperti itu, gitu. Diajak, dilibatkan melakukan sesuatu yang lain, agar anak ini tidak dibiarkan punya ruang sendiri yang terlalu panjang. Iya. Pertanyaan selanjutnya masih sama dari Dewi Aprilia. Gimana kalau mengenalkan seks itu kepada anak yang memiliki gangguan mental? Karena saya pernah melihat ada anak yang mengalami gangguan. Anak tersebut melakukan kegiatan yang kurang baik seperti memegang payudara seorang ibu yang sedang menyusui anaknya dan masuk ke rumah tangganya, lalu masuk kamar anak tetangga tersebut dan berusaha membuka baju anak yang di rumah itu. Setelah ditelusur, ternyata anak yang melakukan itu habis dipertontonkan video porno oleh teman-temannya. Bagaimana ya cara menjelaskan kepada anak yang memiliki gangguan seperti itu? Bagaimana, Bu? Gangguan mental ini dia kan persoalannya di area kognitif ya, sehingga memberikan penjelasan ke anak-anak ini memang agak PR yang besar, tidak mudah gitu. Nah, untuk anak-anak yang punya keterbelakangan mental, artinya antara usianya sekarang dia usia berapa dengan kapasitas kognitifnya itu kan berbeda. Kemampuan kognitifnya masih setara, mungkin anak-anak yang jaraknya itu jauh gitu ya, masih kecil gitu. Nah, jadi diingat gini, kalau kita bayangin, kalau ke anak-anak itu biasanya yang dilakukan orang tua, guru-guru di sekolah, membangun kebiasaannya itu yang penting anak terbiasa dulu. Cuci tangan, mau makan cuci tangan, habis makan, sebelum makan berdoa, habis makan melakukan apa. Ingat nggak, kalau anak-anak kecil itu biasanya belum sampai mereka paham kenapa aku harus melakukan itu ya kan, tapi dibangunlah sama orang tua kebiasaan itu, jadi membangun kebiasaannya. Nanti naik usia, di usia tertentu baru penjelasan-penjelasan yang membutuhkan pengolahan kognitif itu diberikan. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau untuk anak yang mentally retarded, punya keterbelakangan mental, apalagi kalau IQ-nya itu memang masuk kategori yang sangat rendah gitu ya, memberikan penjelasan itu biasanya agak sulit. Nah, caranya memang pakai yang cara tadi. Jadi dibangun kebiasaan baru. Jadi tidak boleh. Misalnya kalau memperhatikan terapis atau guru-guru SLB ya, biasanya nanti kalau misalnya mereka melakukan, ayo tidak boleh gitu.
Jadi langsung perilakunya untuk dihentikan, lalu kemudian sama, ayo tidak boleh, ayo lakukan ini. Ayo tidak boleh alihkan yang ini. Tidak Diarahkan memberikan ya. penjelasan. Langsung diarahkan ke bentuk perilaku yang tidak kemudian pada saat itu diberikan penjelasan, nggak boleh ini, soalnya begini, soalnya begini, soalnya begini. Nah, memberikan penjelasan soalnya begini itu kita harus paham, dia itu MR-nya separah apa ya. Kalau dia mungkin masih MR-nya ringan, mungkin bisalah diberikan penjelasan-penjelasan yang pendek ya. Itu nggak boleh itu. Itu orang, contoh penjelasan yang paling gampang misalnya. Kamu itu suami istri, kamu bukan, gitu. Jadi kalau bukan suami istri, kamu nggak boleh. Suami istri boleh. Misalnya seperti itu. Kalau anak, ini direktif gitu loh. Jadi ini kayak gini, ini kayak gini. Tergantung usianya. Tapi kalau anak ini udah anak MR, mentally retarded, udah gitu masih anak-anak pula, ya nggak bisa juga pakai cara yang tadi, karena dia juga belum ngerti konsep suami istri kan. Yang boleh ya itu tadi, ayo nggak boleh, itu tidak bagus. Ayo lakukan yang ini, kerjakan ini aja, nggak boleh ngerjain yang itu. Jadi langsung direktif seperti itu. Sangat bergantung pada dia pada posisi usia berapa, dan separah apa keterbelakangan mentalnya, itu nanti akan menentukan. Tapi paling tidak direktif tadi itu, jadi langsung dihentikan, terus dialihkan ke yang lain. Oke, jadi memang PR tertentu ya Bu, PR khusus kalau mengatasi anak yang memiliki gangguan mental. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Regina Muna. Apakah dengan seks edukasi dapat meminimalisir risiko perilaku seks menyimpang pada anak karena terciptanya pikiran yang bijak terhadap seks? Dan apakah hal tersebut berhubungan dengan kesehatan mental? Ya, itu bagian dari satu komponen seks edukasi yang terkait pendidikan orientasi seksual ya. Jadi itu juga bagian seks edukasi. Jadi tentang bagaimana mengajarkan anak berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi apakah itu nanti akan memprevensi dari perilaku menyimpang? Iya, itu membantu memprevensi. Karena dari kecil anak dibiasakan untuk tahu bahwa apa yang harus dilakukan sebagai perempuan bagian area mana saja yang harus dilindungi, lalu kemudian perilakunya harus bagaimana, dan segala macam. Itu membantu memang untuk menghindarkan. Meskipun sebab dari penyimpangan seksual itu kan sebenarnya ada banyak ya, kasusnya kan ada banyak. Ada juga karena faktor traumatik, ada juga memang dari mungkin bawaan genetiknya sudah ada hormon tertentu yang berlebih, sehingga kemudian dia punya orientasi yang berbeda. Tapi dengan melakukan pendidikan seksual yang tepat, itu mereduksi kemungkinan itu. Jadi mempersempit kemungkinan terjadinya, bisa membantu memperkecil kemungkinannya. Gitu. Oke. Jadi faktornya itu banyak juga ya Bu yang menyebabkan anak mengalami penyimpangan seks. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Romadenisa. Ini ngirim 3 pertanyaan Bu. Saya baca satu-satu. Iya. Rajinnya. Iya. Yang pertama adalah mengenai edukasi seks yang berkolerasi dengan stereotip gender, apakah bijak mendidik anak sesuai dengan stereotip gender mereka masing-masing? Misal, anak perempuan identik dengan barang berwarna pink. Jika tidak bijak, bagaimana cara seharusnya? Ini sebenarnya kait-mengait sama pertanyaan yang tadi ya. Yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kan kalau bicara tentang peran gender gitu ya, bicara tentang kalau jenis kelamin tertentu itu tanggung jawabnya apa, lumrahnya perilakunya seperti apa, itu kan sebenarnya kait-mengait dengan fungsi dan perannya dia nanti sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Kalau muatan yang diajarkan itu terkait dengan itu nggak masalah menurut saya, tapi tidak hanya sebatas memilihkan warna-warna kayak pink,
pink, kalau perempuan pink, kalau seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang esensial ya, tapi justru yang lebih esensial misalnya memilihkan jenis permainan. Kalau misalnya perempuan itu pakai boneka misalnya, sehingga kemudian mengasah kepekaannya, empatinya, caringnya ke objek tertentu yang diibaratkan sebagai mungkin adik atau apa, itu kan sebenarnya mengasah skill pedulinya ya, care-nya Iya. ke orang lain. Nah, sementara kalau yang laki-laki dipilihkan permainan, misalnya mobil-mobilan, sesuatu yang mungkin berkait dengan nanti perannya ketika dia dewasa gitu. Kalau itu yang dilakukan itu justru akan berkontribusi terhadap aspek perkembangan yang lain, perkembangan sosial dan yang lain. Jadi justru akan simultan untuk mengoptimalkan perkembangan yang lain. Menurut saya itu oke. Tapi yang pasti tidak sekedar hanya Warna milihin saja. warna, tapi justru lebih ke pembiasaan berkait peran, kesadaran peran. Karena Ya. agar secara perkembangan seksual itu penting, itu nanti akan menumbuhkan kepekaan terhadap jenis kelaminnya dengan baik dan bagaimana melindunginya. Terus itu juga nanti berkontribusi terhadap perkembangan sosialnya untuk tahu apa tanggung jawabnya sebagai perempuan nanti kalau misalnya sudah besar dan seterusnya. Jadi itu justru hal yang perlu dilakukan. Pertanyaan kedua, masih bersama dengan Roma Denisa. Jadi batasannya bagaimanakah yang perlu diajarkan kepada anak mengenai berteman dengan lawan jenis? Yang mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pengetahuan edukasi seks anak. Tergantung usianya ya, jadi nggak bisa pukul rata. Misalnya anak, batasannya untuk anak, kalau misalnya anak masih di bawah 3 tahun, sebenarnya kan dia bisa aja bermain dengan siapapun karena fokusnya dia itu kan sebenarnya masih ke objek-objek eksplorasi, objek-objek di sekitarnya gitu ya. Nanti lepas dari 3 tahun mulai kan tadi diajarkan apa bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan seperti ini, kalau laki-laki seperti ini, kalau laki-laki kalau pipis bagaimana, perempuan kalau pipis bagaimana. Antara laki-laki sama perempuan itu pola perilakunya berbeda. Kalau perempuan misalnya lihat mama seperti apa, kalau bapak misalnya apa tanggung jawabnya dan segala macam. Nah, jadi mengajarkannya itu sesuai dengan level usianya, lalu kemudian fokuskan ke perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Nah, terkait interaksi, sejauh mana sih sebenarnya boleh gitu, sepanjang interaksi dengan teman-teman yang berbeda jenis itu tidak melanggar hal-hal yang tadi diajarkan. Nggak boleh menyentuh yang tidak boleh disentuh, area-area yang jangan disentuh, lalu kemudian tidak boleh menyakiti, lalu kemudian tidak boleh memaksa melakukan sesuatu, apalagi membuka baju dan segala macam. Jadi itu yang dibiasakan di anak-anak gitu. Lepas dari itu, apakah kemudian akan bermain bersama, lalu kemudian melakukan hal-hal yang belajar atau apa, itu nggak masalah, gitu ya. Masalah ya Bu. Jadi ini pertanyaan terakhir dari Roma Denisa. Pertanyaan ketiga, apa jawaban yang tepat ketika anak melihat perempuan hamil dan bertanya mengenai alasan mengapa perut perempuan tersebut bisa besar? Ini juga berkaitan bersama pertanyaan dari Ajit. Jadi ada dua penanya yang sama-sama menanyakan tentang kehamilan. Maria Mari yang bertanya juga gimana menjelaskan anak terutama usia dini tentang bagaimana anak bisa hadir di dunia. Ada banyak ya, saya banyak cerita dengan beberapa orang tua yang punya trik-trik beragam gitu. Ada yang pakai analogi ini, diminta memperhatikan, biasanya kalau anak-anak kecil kan suka liatin
hewan peliharaan dan segala macam gitu ya. Lihat pusnya, lihat apa gitu ya. Kalau kalau mereka mau punya anak, memang mereka mengandung dulu, mereka hamil atau pakai istilah kalau yang biasa di hewan seperti apa. Nah sama manusia juga gitu. Jadi kalau kalau mereka akan punya anak, itu pasti ibunya akan mengandung dulu perempuan, bukan laki-laki. Nah itu sekaligus kan untuk mengajarkan tentang fungsi reproduksi bahwa yang hamil itu perempuan, kalau laki-laki tidak gitu ya. Nah jadi pakai analogi aja ya memang kalau akan mengandung bayi itu akan tumbuh di rahimnya ibu. Setelah itu nanti pada usia tertentu dia akan lahir. Jadi dipakai ini yang sederhana. Kadang-kadang kalau teman-teman saya itu bilang juga gini, biasanya aku potong katanya gitu. Jadi tak potong sama kamu lihat lihat kucing, lihat sapi, lihat ini manusia dan segala macam sama, ibunya ngandung dulu, hamil dulu. Nah, kok bisa tambah besar? Iya, karena kan ukuran anaknya di dalam itu tambah gede. Nanti kan kalau ketika usia tertentu dia lahir gitu. Terus, nah tapi teman-teman saya pintar juga tuh, kadang-kadang gini, tapi gimana nanti proses melahirkannya? Kok bisa begitu? Terus mereka cut off-nya itu gini, nanti kalau kamu sudah SD, diajarin sama gurunya, tapi belum sekarang, karena nanti susah, gitu. Jadi dipotong sama orang tuanya itu. Nanti waktu udah sekolah di SD diajarin sama gurunya, kenapa kok seperti ini, kenapa seperti itu. Tapi sekarang kamu tahu dulu bahwa kalau anak itu mau lahir, memang ibunya mengandung dulu. Kucing mau punya anak pasti mengandung dulu gitu ya. Jadi dijelaskan seperlunya, lainnya itu di PR-kan. Nanti kalau kamu ke gurunya maksudnya. Kalau kamu sekolah itu kamu bisa diajarin sama guru gitu. Ada juga yang cara gitu ya. Dicoba aja cara gitu. Iya. Jadi jawab secukupnya aja nanti biar jawab seperlunya. Usia selanjutnya nanti kan dapat pendidikan seks lebih detail gitu ya Bu. Nah selanjutnya pertanyaan dari Tazaka Putri. Jika anak tidak diberi seks edukasi sejak dini, dampaknya apa Bu? Kalau tidak diberi seks edukasi sejak dini, artinya anak tidak memahami bagaimana dia harus melindungi dirinya, kemudian dia juga tidak peka untuk bagaimana membangun relasi yang sehat dengan orang dan segala macam, ya resikonya dia akan semakin rentan untuk terkena perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dari orang lain yang mengait dengan pelecehan seksual itu gitu. Jadi menjadi rentan, menjadi korban, rentan atau rawan menjadi korban karena dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi kalau tidak diedukasi, resiko terdekatnya adalah dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sehingga kemudian dia menjadi rentan untuk terkena kemungkinan untuk menjadi korban pelecehan seksual. Oke, selanjutnya ini masih berkaitan sama sebelum-sebelumnya Bu. Jadi dari Hanazah, setelah mengajarkan pendidikan seks pada anak, bagaimana cara orang tua untuk menyikapi keingintahuan anak lebih lanjut atau pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul terkait seks edukasi yang terkadang menuntut penjelasan detail dari orang tua. Kayak mungkin yang tadi itu detail banget tanyanya. Apakah juga melibatkan gitu? Betul. Jadi biasanya anak itu kalau sekali nanya nyerocos saja pengen tahu, panjang. Satu sebentar sebelum bicara itu orang tua jangan kemudian karena kekhawatiran yang berlebih nanti nggak bisa jawab, nanti salah jawab. Nah, satu yang saya ingatkan dulu adalah ketika menghadapi anak yang punya keingintahuan yang banyak,
kepanikan orang tua untuk takut nggak bisa jawab itu jangan kemudian membuat orang tua menyetop, apalagi memarahi anak yang banyak bertanya. Jangan, karena justru sebenarnya dia banyak bertanya itu tanda bahwa satu, itu proses berpikirnya, kognitifnya kan berkembang dengan sangat baik kan. Artinya dia punya keingintahuan yang banyak, dia berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk bekal kemampuan kognitifnya lebih lanjut. Justru itu bagus sebenarnya. Dan orang tua harus berpikir bahwa baguslah dia tanya sama orang tuanya, daripada kemudian dia tanya sama orang lain yang kita nggak bisa kontrol jawabannya apa kan. Tanya sama temen, tanya apa, justru akhirnya diajarin hal-hal yang enggak. Justru orang tua harus peka bahwa itu adalah hal yang positif. Jangan kemudian dipotong, apalagi dipotongnya dengan sesuatu yang membuat anak menjadi secara emosi merasa tidak nyaman. Kenapa aku dimarahi? Kan aku cuma Kapok mau gitu ya Bu, nanya. kapok. Kapok. Apalagi kalau kemudian malah merasa sakit hati dengan kata-katanya orang tua. Jangan. Jadi itu rambu-rambu pertamanya dulu. Nah, kalau misalnya orang tua merasa khawatir ya nggak bisa menjawab. Sebenarnya orang tua itu kalau mau meluangkan waktu dengan anak agar interaksi dengan anak itu optimal, dia itu sebenarnya kita itu bisa menandai pola-pola arah pertanyaan anak kok. Nah, anak biasanya dia kalau habis nanya ini dia mau nanya apa sih? Biasanya kalau habis nanya ini dia mau nanya apa? Nah, kalau orang tua itu kenal banget anaknya, berinteraksi dengan anaknya itu intens, dia bisa memperkirakan habis ini dia pasti nanya apa. Nah, ketika kita sudah bisa memperkirakan, kita bisa preventif sebelum itu bisa mengalihkan lebih awal atau kemudian memilihkan jawaban tertentu yang tidak memancing pertanyaan ke arah itu. Nah, ini menjadi tantangan orang tua untuk benar-benar meluangkan waktu. Itulah kenapa penting interaksi yang baik, berkualitas dengan anak ya, agar orang tua itu sangat paham pola perilaku anak gimana, pola komunikasi anak gimana. Kalau orang tua paham itu, orang tua bisa bisa mengelolanya dengan baik, bisa mengatur sejauh mana ya aku harus menginformasikan atau bagaimana aku memprevensi biar dia tidak sampai ke sana, itu kita bisa mengaturnya dengan lebih mudah. Jadi justru itu yang harus diupayakan oleh orang tua menurut saya. Jadi upayakan untuk mengenal anak agar kita tidak, jadi ada dua hal tadi itu, jangan kemudian terbawa ketakutan lalu kemudian membentak anak, memarahi, dan yang kedua adalah kenali pola komunikasi anak agar kita bisa memprevensi kalau misalnya anak mau lari ke pertanyaan apa, kita bisa alihkan lebih dulu atau kita cukupkan. Jadi sekarang mama ceritanya sampai ini dulu, misalnya gitu ya. Mama ceritanya sampai ini dulu, pakai buku cerita misalnya. Cerita tentang apa, pakai fabel gitu ya, fabel hewan apa, yang kemudian dia punya anak dan segala macam, pakai cerita itu, lalu kemudian orang tuanya bisa bilang, jadi sekarang kamu jadi tahu kalau misalnya sesuatu itu mau punya anak pasti akan seperti ini nih, hamil dulu dan segala macam. Kok bisa hamil mama gitu? Kok bisa itu? Ya itu ada prosesnya. Proses itu nanti bisa kamu pahami nanti kalau karena itu nanti akan rumit, kamu belum akan sulit paham. Pasti ada prosesnya. Nanti prosesnya dipelajari kalau kamu udah sekolah, nanti diajarin sama guru. Misalnya bisa diprevensi dengan cara yang nyaman seperti itu. Gitu. Oke, jadi banyak cara sebenarnya untuk menjelaskan pendidikan seks pada anak. Nah, Dan selanjutnya harus kreatif. harus kreatif. Selanjutnya pertanyaan dari @KLDW25. Dalam dunia digital yang serba mudah seperti sekarang, berkembang pula kemudahan anak dalam mengakses hal-hal yang berbau seks di internet. Apabila anak sudah menunjukkan gejala kecanduan dengan sesuatu yang berbau pornografi dan seks, hal pertama apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Karena apabila tiba-tiba di stop secara paksa, ditakutkan anak akan memberikan dampak secara psikologis yang lebih buruk seperti anak yang mudah berbohong dan lain-lain. Bagaimana? Iya.
Betul, ini nyambung lagi. Jadi penjelasannya sama untuk beberapa kasus yang berlainan ya. Jadi ini juga akan terjawab dengan kalau orang tua sangat paham pola pola anak dalam berinteraksi dengan gawainya, entah itu lewat laptop, entah itu lewat HP gitu ya. Nah, eh, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tidak akan terjadi kalau orang tua dari awal itu preventif dan membiasakan anak berpola aman dengan gadgetnya. Jadi apa yang berapa jam dia harus berinteraksi, lalu kemudian orang tua juga ngecek sebenarnya ketika dia menggunakan laptopnya itu dia menggunakan dengan cara apa, berdialog, kamu tadi menggunakan laptop untuk apa, belajar apa tadi, dan segala macam. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh sebenarnya harusnya diprevensi, dibiasakan dalam interaksi sebelumnya. Nah, kalau seandainya di luar kendali orang tua, ternyata anak sudah mulai mengembangkan kebiasaan mencandu. Mungkin awalnya nggak sengaja ya, nggak sengaja tahu, lalu Terus kemudian kecanduan. tertarik, lalu kemudian diam-diam di waktu interaksinya dengan laptop, lalu kemudian dia membuka secara aktif membuka situs-situs yang sedemikian. Uh, Kalau orang tua taunya dia udah terpola seperti itu, satu, tentu diajak berbicara untuk kemudian diajak berbicara memang perlu ya. Biasanya kalau sudah aktif gini kan mungkin anak-anaknya udah usia SD kali ya. Kalau TK kan rasanya belum lah, belum seleluasa itu. Tapi kalau SD udah bermain mungkin cari keyword atau apa gitu kan udah mulai pintar tuh. Itu orang tua mulai ajak dialog. Dek, memang misalnya mulai dari banyak sisi bisa masuknya. Mulai dari misalnya mempersoalkan soal gadgetnya. Mama itu bapak atau mama ayah gitu ya memberikan kamu fasilitas ini tuh gunanya untuk apa? Digunakan untuk belajar, nggak untuk akses yang lain-lain. Kamu gimana tadi? Tapi berbicara itu tetap harus dalam kondisi tenang. Kalau kita kemudian marahnya yang mendominasi, anak blocking, anak defensif. Nah, kalau udah ketahuan menghadapi anak yang pola perilaku salah, itu memang kita harus tenang dulu agar anak mau terbuka. Nah, nanti kalau dari situ diajak dialog pelan-pelan, anak mau terbuka, baru kemudian kita mengarahkannya pelan-pelan. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan juga adalah tadi, setelah kita tahu bahwa dia berpola keliru, sejak itu orang tua harus mulai peka dengan rutinitas anak menggunakan laptop sama HP-nya. Jadi, peka berapa jam, jam-jam apa saja, sesekali ditengok, jadi nggak dibiarkan begitu aja agar tahu polanya. Kemudian mencoba untuk mengatur lebih 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 jeli ya. Jadi nggak boleh lebih dari sekian menit nih, benar-benar hanya untuk keperluan daring sekolah, misalnya lebih dari daring, apa yang harus dilakukan? Bukan kemudian hanya sekedar melarang juga ya. Oh udah setengah jam nih belajar, habis itu ditutup ya laptopnya, ditutup laptopnya terus dia mau ngapain? Orang tua nggak mengarahkan atau tidak memberikan ide solusi, itu nanti tidak akan membantu. Jadi udah 30 menit, selesai dulu, ayo kamu main yang lain deh. Nah, biasanya kalau mau mengalihkan pola perilaku yang salah, alihkan dengan sesuatu yang lain yang juga disukai anak. Jadi, tidak kemudian berhenti main HP, terus aku ngapain? Beda dengan, Dek, cukup HP-nya tuh loh, main badminton dulu yuk, ke depan yuk, main bola dulu kek, atau melakukan aktivitas lain yang dia juga senang. Nah, pengalihan dari satu yang menyenangkan ke menyenangkan yang lain, itu lebih efektif daripada menyetop sesuatu yang menyenangkan tapi keliru, tapi dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Nah, kayak gitu. Jadi alihkan dengan sesuatu yang dia juga suka. Oke, mengalihkan lagi ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir ini dari M. Hanifah, apakah seks edukasi merupakan tanggung jawab orang tua saja atau sebenarnya ada pihak lain yang juga perlu ikut serta bekerja sama dalam pendampingan seks edukasi? Yang berperan dalam tumbuh kembang anak itu kalau kita ingat secara teoritik ya, Bronfenbrenner tuh bilang mikrosistemnya itu kan tidak hanya orang tua. Jelas penanggung jawab utamanya orang tua. Orang tua harus memberikan pondasinya dulu. Nanti usia sekolah, anak berinteraksi di lingkungan sekolah, maka nanti peran orang tua ini harus bekerja sama dengan guru.
Jadi otomatis tidak hanya orang tua saja, tapi orang tua meskipun tahu nanti ada porsi yang akan dilakukan oleh guru ketika anak sudah sekolah, tapi orang tua tidak boleh kemudian memasrahkan, oke sudah ada gurunya nih, aku berarti udah berhenti, udah cukup porsiku. Tidak, karena di sekolah adalah urusan sekolah, di rumah harus dijaga konsistensinya. Jadi orang tua tetap harus continue memberikan muatan-muatan setiap bagian dari pendidikan seksual itu pada anak dengan lengkap. Nanti dibantu guru di waktu di sekolah. Jadi tidak hanya orang tua memang, tapi orang tua tetap penanggung jawab utama. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman Kastra. Terima kasih atas jawaban Ibu. Semoga jawaban-jawaban tadi, jawaban dari Ibu tadi dapat menjawab pertanyaan dari teman Kastra. Nah, oke. Teman Kastra, gak kerasa kita sudah ngobrol kurang lebih 60 menit. Sepertinya sudah waktunya kita pamit. Terima kasih Bu Wiwin atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi ilmu dengan kami. Tapi sebelum berpamitan, Ibu, mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan untuk teman Kastra. Silakan Ibu. Ringkas ya. Jadi ada beberapa hal yang saya tekankan tadi. Satu, bahwa bicara tentang seks edukasi itu sebenarnya kita bicara tentang area yang banyak. Seks edukasi itu tidak hanya tentang bagaimana mengajarkan tentang perilaku seksual, tetapi sebenarnya muatannya ada mencakup bagaimana mengenal diri dengan baik, mengenal tubuh dengan baik, menjaga tubuh dengan baik, gitu ya, personal safety, bagaimana berinteraksi dengan sehat dengan orang, bagaimana kemudian belajar tentang orientasi gender. Jadi area pendidikan seksual itu ada banyak, dan melakukan pendidikan seksual itu harus dilakukan di setiap tahapan usia dengan proses yang menyesuaikan tahapan perkembangan kemampuan kognitif anak. Jadi memberikan pendidikan seksual di level anak yang usia dini akan berbeda dengan anak yang sudah masa usia sekolah. Jadi orang tua harus pintar dan jeli untuk mengatur bagaimana informasi itu disampaikan sehingga anak bisa menerimanya dengan enak, disertai juga dengan muatan-muatan contoh yang tepat sehingga anak bisa ngerti apa yang harus dilakukan melalui contoh-contoh perilaku yang disampaikan dan ditunjukkan oleh orang tua. Rasanya itu jadi memang PR ke depan untuk orang tua agar bisa berusaha melakukan ini tanpa terbatasi oleh sesuatu yang sifatnya tabu, karena tidak ada yang perlu ditabukan, karena ini semua untuk tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal. Ya. Baik Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Sampai ketemu kembali, teman Kastra. Thank you. Nah, itu tadi kita sudah ngobrol langsung bersama Bu Wiwin. Dari obrolan kita tadi dapat disimpulkan bahwa seks edukasi pada anak itu sangat penting karena hal ini berkaitan dengan pertumbuhan serta perkembangan anak. Selain itu, dengan memberi seks edukasi pada anak, maka dapat mengurangi risiko anak menjadi korban kekerasan seksual. Semoga video ini bermanfaat dan kami sangat berharap agar informasi ini dapat disebarluaskan sehingga semakin banyak orang yang paham tentang betapa pentingnya seks edukasi pada anak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Selamat pagi teman Kastra, sampai jumpa di Sitalk selanjutnya.